Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Naila Pratiwi dari kelas M243 dengan NIM 240407502030. Seperti yang pernah dikatakan Bung Karno, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai persatuan. Persatuan dan kesatuan bukan hanya warisan, tapi juga tanggung jawab kita sebagai generasi penerus bangsa. Melalui presentasi ini, mari kita pahami kembali betapa pentingnya menjaga kebersamaan dalam keberagaman. Sebelum melangkah ke materi, sebaiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran kita. Jadi tujuan pembelajaran kita yaitu pertama, mengembangkan kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan, membangun kemampuan bekerja sama dan berkomunikasi efektif, meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab individu dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Yang pertama yaitu pengertian. Persatuan dan kesatuan adalah ikatan batin dan semangat kebersamaan antara individu atau kelompok dalam masyarakat, bangsa, atau negara yang menekankan kerjasama dan solidaritas meskipun ada perbedaan suku, agama, dan budaya. Pentingnya persatuan dan kesatuan adalah agar kita belajar menghargai perbedaan, hidup rukun, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya yaitu jenis-jenis. Yang pertama itu ada persatuan dalam keluarga, yang dimana itu contohnya seperti seorang anak membantu orang tuanya membersihkan rumah, kakak adik tidak bertengkar dan saling berbagi. Semua anggota keluarga makan bersama dan berbicara dengan sopan. Yang selanjutnya itu persatuan dalam lingkungan sekolah. Jadi di dalam lingkungan sekolah itu contohnya seperti belajar kelompok dengan teman tanpa membeda-bedakan teman, menjaga kebersihan kelas bersama dan menghargai teman yang berbeda suku dengan kita, agama atau kebiasaan. Yang selanjutnya itu persatuan dalam kehidupan berbangsa, yang dimana dia yaitu menghormati perbedaan budaya dan adat di setiap daerah kita, menjaga sikap toleransi antar agama, tidak saling menghina atau bertengkar karena perbedaan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip. Terdapat 3 prinsip, yaitu pertama, saling menghargai, yaitu artinya menghargai berarti kita menerima perbedaan orang lain dan tidak merendahkan. Contohnya, menghargai pendapat teman saat berdiskusi. Selanjutnya yaitu saling membantu. Saling membantu yaitu membantu orang lain dengan ikhlas, terutama saat mereka berada dalam kesulitan. Contohnya, membantu teman kita yang lupa membawa alat tulis. Selanjutnya yaitu saling menghormati. Saling menghormati yaitu menghormati adalah bersikap sopan dan menghargai orang lain, terutama yang lebih tua dari kita, seperti mengucapkan salam kepada guru dan orang tua. Selanjutnya yaitu teknik percobaan. Yang pertama, diskusi kelompok. Diskusi kelompok adalah kegiatan berdiskusi atau bertukar pendapat dalam kelompok kecil. Tujuannya yaitu melatih siswa berbicara dan mendengarkan pendapat teman, belajar bekerja sama dan menghargai perbedaan pendapat. Contohnya diskusi tentang cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Selanjutnya yaitu permainan peran atau role play, di mana permainan peran itu adalah kegiatan bermain dengan cara memerankan seseorang atau suatu peristiwa, di mana tujuannya itu melatih empati dan memahami peran orang lain. Selanjutnya yaitu proyek kelompok. Proyek kelompok ini adalah kerjasama membuat tugas atau karya bersama. Tujuannya meningkatkan kerjasama kita, tanggung jawab, dan kreativitas, dan belajar menyelesaikan suatu masalah bersama. Dan selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi, persatuan dan kesatuan merupakan fondasi utama dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan maju. Dengan adanya suatu persatuan, berbagai perbedaan yang ada, baik suku, agama, budaya, maupun latar belakang sosial, dapat disatukan menjadi kekuatan yang kokoh. Kesatuan memungkinkan masyarakat untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama, mengatasi berbagai tantangan, serta menjaga stabilitas dan keamanan negara. Tanpa persatuan dan kesatuan, potensi konflik dan pecahan akan meningkat. Yang
yang pada akhirnya dapat menghambat kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Oleh karena itu, menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan harus menjadi prioritas setiap individu demi terciptanya kehidupan yang damai, sejahtera, dan berkelanjutan. Baik, itulah tadi presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Ayo kita belajar dengan rajin biar jadi anak hebat dan membanggakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.